di video kali ini mengenai TPS, tes potensi skolastik ini teman-teman, tentu yang saya berikan adalah soal-soal yang memang sering muncul gitu ya tiap tahunnya berkenaan dengan TPS ini. Jadi mohon untuk terus dipelajari gitu ya. Soal nomor 11. Nah, ini dia masih sama tapi tipenya berbeda teman-teman. Diketahui persamaan garis lurus katanya AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, di mana A, B, C ini dia tetapan yang memiliki gradien sama dengan 3. Nah, ini kata kunci nih, gradiennya sama dengan 3. Berapakah nilai A? Oke, diminta nilai A ya. Putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 berikut ini bisa menjawab pertanyaan tersebut. Oke, berarti buktikan lagi ya. Oke, baik. Nah, teman-teman, kita cek nih. Mari kita cek pernyataan yang pertama dengan menggunakan persamaan garis lurus di mana AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0 ya, sesuai di soal. Dan gradiennya ditentukan juga di soal bahwa gradiennya sama, katanya dia nilainya 3. Artinya M, ini untuk rumus gradien, negatif A per B sama dengan 3 gitu ya. Jadi nilai gradiennya 3. Nah, oke, sekarang kita akan cek nih di mana pernyataan yang pertama di mana B sama dengan 3. Berarti nilai B-nya tinggal kita masukkan ya. Jadi negatif A per 3, oke, sama dengan 3. Artinya negatif A berarti 3 kali 3, hasilnya 9. Berarti A adalah negatif 9. Nah, cukup. Berarti kejawab nih pernyataan pertama bisa menjawab. Berarti nilai A-nya ketahuan, negatif 9. Gitu ya. Oke, kita cek adalah pernyataan kedua. Nah, untuk pernyataan kedua dengan menggunakan garis lurus, persamaan garis lurus sama AX ditambah BY ditambah C sama dengan 0, teman-teman. Kita akan menggunakan C katanya sama dengan negatif 2, berarti masukkan gitu ya. AX ditambah BY negatif 2 sama dengan 0. Maka gradiennya sama kan 3 ya. Berarti kita tidak bisa cari gitu ya, nilai B-nya kan nggak ada. Mana nilai B-nya gitu ya. Di sini yang diketahui adalah C. Berarti yang pernyataan kedua tidak bisa menemukan nilai A, maka pernyataan ini dia tidak cukup. Berarti yang cukup menjawab itu adalah pernyataan 1 saja. Gitu ya. Oke, jadi jawabannya adalah pernyataan 1 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tetapi pernyataan 2 tidak cukup sebab dia tidak menjawab gitu ya, tidak bisa mencari nilai A. Oke, jadi jawabannya adalah yang A. Gitu ya, itu nomor 11. Baik, kita masuk ke soal nomor 12, teman-teman. Nah, ini unik sekali nih soalnya nih. Teman-teman harus bisa yang trik yang begini ya. Saya cari kasih triknya nih. Perhatikan gambar berikut ini katanya. Ada EFGH adalah titik tengah antara sisi segitiga ABCD. Oke, berarti yang ini ya. EFGH. Oke, G dan H. Ini adalah titik tengahnya ya. Nah, busur untuk FG, nah ini dia F dengan G dan EH katanya masing-masing berpusat di B dan di D. Oke, dia masing-masing katanya berpusat di B dan di D gitu. Oke. Terus jika katanya panjang sisi persegi ABC adalah 4, nah ini kata kunci as. Jadi panjang sisi persegi ABCD ini adalah 4, teman-teman. Maka luas daerah yang diarsir, oke, diminta yang diarsir ini ya. Oke, berapa? Oke, baik nih. Teman-teman, dari soal kita dapatkan bahwa datanya itu yang pertama panjang sisi persegi itu saya dapat 4 nih. Setiap panjang sisinya ada 4. Artinya, kalau dari B ke C ini dia 4, D ke C ini dia 4, A ke D ini 4, A ke B ini 4. Artinya, dari B ke G berarti 2. Dari G ke C berarti 2 dan seterusnya. D ke H 2, H ke C 2 dan seterusnya. Gitu ya. Berarti datanya kita dapat seperti itu. Itu konsep yang pertama. Yang kedua, teman-teman bisa diperhatikan selain data masing-masing 2 ini kita temukan nilai 2 gitu ya di antara masing-masingnya, bahwa EFGH itu dia katanya di soal merupakan titik tengah sisi persegi ABCD. Gitu ya. Artinya di sini kita memiliki 4 daerah, teman-teman. Ini adalah daerah yang pertama, ini daerah yang kedua, ini daerah yang ketiga, dan ini adalah daerah yang keempat. Nih kata kunci yang kedua kita dapatkan seperti itu.
Oke, baik. Nah, selanjutnya kita cari luas perseginya. Rumus untuk luas persegi itu, teman-teman, adalah sisi kali sisi. Sisinya berapa? 4 di soalnya, ingat kan ya? Berarti 4 kali 4. Hasilnya berapa? 16. Ini adalah untuk luas perseginya. Awas, belum menjawab ke soal nih. Luas untuk perseginya adalah 16. Yang kedua, kita akan mencari untuk coba lihat teman-teman untuk luas yang ruang pertama yang ini gitu ya. Luas ruang yang pertama dengan luas ruang ketiga dia membentuk persegi kan ya. Nah, nanti dia membentuk persegi nih. 1 dengan 2, maaf dengan 3. Maka rumusnya adalah masing-masingnya sisi kali sisi masih tetap, tetapi nilainya berapa? Ini nilainya ada 2 gitu ya, sebab setengahnya ini. Berarti 2 dikali 2 sama dengan berapa? 4. Ini adalah untuk luas 1 dengan luas yang 3. Gitu ya. Nah, selanjutnya kita jumlahkan juga untuk luas 2. Gitu ya, ruang yang kedua, daerah yang kedua dengan luas daerah yang keempat. Gitu ya, yang ini. Ini dengan yang ini. Nah, maka ini adalah akan membentuk setengah lingkaran, teman-teman. Kalau yang 2 dan 4 dia membentuk setengah lingkaran. Ingat-ingat ya. Nah, akibatnya kalau dia setengah lingkaran, maka dia punya rumus. Maka setengah dikali V dikali R kuadrat. Nah, masukkan setengah dikali V, R kuadratnya berapa? R-nya itu kan 2, gitu ya. Oke, jadi masukkan 2 pangkat 2. Oke, gitu ya, 2 pangkat 2, ini berarti 4. 4 kali setengah, 2. Berarti hasilnya 2V. Ini untuk penjumlahan luas daerah 2 dan luas daerah yang keempat. Nah, ditemukan datanya semuanya sekarang. Luas persegi sudah, luas masing-masing daerah sudah. Lalu selanjutnya teman-teman kita cari yang diinginkan yaitu luas arsir. Jadi luas daerah yang diarsir sesuai pertanyaan. Maka rumusnya adalah luas persegi yang sudah kita dapatkan pertama dikurangi luas L1 dengan L3 gitu kan ya. Ditambah luas daerah 2 dan daerah yang keempat. Nah, maka luas perseginya kita dapat nilai 16 gitu ya. Luas L1 dan L3 kita dapat nilai 4, sedangkan luas L2 dan L4 kita dapatkan 2V. Gitu ya, masukkan. Maka hasilnya adalah ini tinggal dikurangi 4, 16 kurangi 4 berapa? 12. Berarti 12 dikurangi 2V. Gitu ya. Maka hasilnya teman-teman kita sederhanakan gitu ya. Kita faktorkan, maka jawabannya adalah 2 dalam kurung gitu ya, 6 dikurangi V kurung tutup gitu ya. Nah, jadi kan sederhananya jadi seperti ini. Jadi jawabannya adalah yang D, 2 dalam kurung 6 dikurangi V. Gitu ya, gampang. Nomor 12. Itu langkah-langkahnya ya, trik-triknya begitu teman-teman. Mohon untuk dipahami. Nah, sekarang kita masuk ke soal nomor 13. Nah, soal nomor 13 ini teman-teman, ini adalah soal yang sering banyak keluar juga tipenya seperti ini. Perhatikan gambar berikut. Pada gambar di atas garis L sejajar dengan garis M katanya. L yang ini dia sejajar dengan garis M. Ya. Nah, yang mana dari pasangan sudut berikut memiliki nilai yang sama? Oke, nilainya sama. Sudut yang mana? Oke, baik. Dari gambar yang diperlihatkan untuk soal nomor 13. Oke, sip. Yang pertama begini teman-teman. Di soal disebutkan bahwa kita ketahui bahwa garis L itu sejajar dengan garis M, gitu ya. Maka kita bisa mengidentifikasi masing-masingnya berdasarkan pernyataan 1, 2, 3 ini. Oke, kita yang pertama dulu kita uji. 1 dan 3 dulu. Oke. Untuk sudut yang pertama gitu ya dengan sudut yang keempat berarti kita cari nih. Ini dia sudut yang pertama dengan sudut yang keempat. Ini kan ya. Dia membentuk apa? Dia membentuk sudut dalam berseberangan. Nah, 1 dan 4 ini dia membentuk sudut berseberangan. Gitu ya, sudut dalam berseberangan. Maka besarnya sudut 1 dia sama dengan sudut 4. Gitu ya. Ini dia sudut dalam berseberangan kan? Oke, berarti besarnya sudut 1 dia sama dengan sudut 4. Oke, berarti pernyataan pilihan yang pertama benar ya. Yang kedua, sudut 3 dengan sudut 8. Yang mana ini dia? Sudut 3 dengan sudut berapa katanya? Dengan sudut 8. Yang ini ya. Nah, ini teman-teman dia membentuk sudut sehadap. Gitu ya. 3 dengan 8 ini dia membentuk sudut sehadap.
yang besarannya sama. Berarti sudut 3 itu dia sama dengan sudut 8. Nah, pernyataan kedua juga benar berarti ya. Oke. Kita lihat yang ketiga, sudut 5 dengan sudut 7. Mana yang ini? Nih, sudut 5 dengan sudut 7 yang ini. Ini dia membentuk sudut bertolak belakang, teman-teman. Ini dia membentuk sudut bertolak belakang. Dan itu pun sama, besaran sudut 5 dan sudut 7 itu dia sama dengan. Ya, sudut 5 sama dengan sudut 7. Sebab dia bertolak belakang. Gitu ya. Artinya, teman-teman, pasangan sudut yang memiliki nilainya yang sama itu tiga-tiganya. Baik yang pertama, yang kedua, ataupun yang ketiga. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang E. Gitu ya. Siap. Nomor 14 sekarang. Nah, untuk nomor 14 ini teman-teman bisa diperhatikan cara menjawab soal yang begini. Perbandingan luas daerah yang berwarna gelap BED katanya dengan luas persegi panjang ABCD sama dengan berapa? Oke, baik. Perbandingannya berapa? Katanya yang berwarna gelap dengan yang luas persegi panjang ABCD-nya ya. Oke, baik. Cara menjawabnya begini teman-teman. Nah, untuk menjawab perbandingan antara daerah gelap dengan yang luas persegi panjang ABCD ini, kita ketahui bahwa lihat pertama teman-teman ini kita membentuk seperti ini kan ya, ini dia luas perseginya. Ini adalah luas yang dihitamkan, yang digelapkan. Maka kita bisa tarik garis dari sini teman-teman. Nah, gitu ya, kita buat sebuah titik di tengah seperti halnya untuk poin untuk huruf E ini. Berarti ini kita garis tengahnya ya. Lalu kita bisa tarik ke B, berarti ini dia membentuk apa namanya daerah yang baru ini, gitu ya. Nah, berarti dari ketika saya potong belahan dari sini, maka kita bisa tahu di sini bahwa ini juga dia nilainya X, gitu ya. Yang ini pun sama nilainya X, seperti halnya antara C dengan E, antara E dengan B. Berarti sama begitu ya. Itu dia yang kedua. Yang ketiga, setelah kita belah, kita bisa tahu bahwa di dalamnya terdapat 4 ruang, gitu ya, 4 daerah. Ini daerah yang pertama, daerah yang kedua, daerah yang ketiga, dan ini adalah daerah yang keempat. Nah, jadi ada 4 daerah di dalam kotak persegi ini. Artinya, teman-teman, perbandingan luas antara daerah BED yang hitam itu dengan ABCD itu, BED ada berapa? Cuman 1, yaitu daerah 2 aja, gitu kan ya. Luas ABCD-nya berapa perseginya? Ada 4 totalnya. Berarti perbandingannya adalah 1 berbanding 4. Gitu. Jadi jawabannya adalah yang B. Oke, itu soal nomor 14 ya. Baik, kita masuk ke soal berikutnya, yaitu soal nomor ke-15, teman-teman. Oke, di soal nomor 15 ini katanya, dinding seluas 60 meter persegi selesai dicat selama 5 jam. Oke, 60 meter persegi nih, selesai dicat itu 5 jam dengan 8 pekerja, katanya. Berapakah waktu yang diperlukan untuk mengecat dinding kalau ada luasnya katanya 80 meter persegi, sedangkan pekerjanya ada 10 pekerja. Nah, berapa waktu yang dibutuhkan? Oke, berarti di sini kita ada data yang kita ketahui nih. Yang pertama ada luas, ada waktu gitu ya, ada jumlah pekerja. Ini jadi kata kunci kita. Ini dia. Dia berdasarkan soal yang pertama, saya punya luas 60. Ternyata dengan 8 pekerja, waktu yang dibutuhkan itu adalah selama 5 jam. Gitu ya. Sedangkan katanya kalau luasnya 80 dengan 10 pekerja, kira-kira berapa jam? Nah, ini yang ditanyakan, T-nya yang ditanyakan. Oke, baik. Caranya begini, teman-teman. Nah, dapat kita cari untuk luas terhadap waktu dan pekerja, teman-teman, bahwa T-nya ini kan kita cari untuk waktu yang 80 dan 10 ya. Maka caranya adalah T sama dengan waktu yang sudah ada berapa? 5 gitu ya. 5 dikali teman-teman untuk luasnya 80 per 60 untuk luas nih. Jadi 80 yang mesti dibagi dengan luas yang lebih kecil. Sedangkan untuk pekerjanya adalah pekerja yang kecil dibagi pekerja yang banyak. Nah, ini kebalik teman-teman dengan luas ya. Jadi kalau luas dibagi dengan yang besar dibagi dengan yang kecil, sedangkan yang pekerja adalah yang kecil dibagi dengan yang besar gitu ya. Jadi 8 per 10 gitu ya. Itu untuk mencari waktu yang dibutuhkan di antara 80 luasnya dan pekerja yang 10 ya. Oke.
Berarti teman-teman dari persamaan seperti ini kita dapatkan jadi hasilnya itu T-nya itu adalah 3.200 per 600. Gitu ya, kita rubah dalam bentuk jam. Ini dia sekitar diperkecil 16 per 3 jam. Gitu ya. Lalu kita sederhanakan lagi, ini bisa kita rubah menjadi 5 sepertiga jam. Gitu ya. Dan ini pun bisa kita rubah-rubah lagi menjadi 5 jam. Gitu ya, ditambah 1/3 dikali 60 menit. Artinya kita bisa dapatkan sekitar 5 jam 20 menit gitu ya untuk mencari waktu di mana luasnya 80 meter persegi yang bekerjanya 10, jadi waktu yang dibutuhkan sekitar 5 jam 20 menit gitu ya. Jadi bedanya hanya 20 menit. Jadi jawabannya adalah yang kenapa jadi ini ke ini? Maaf, ini harusnya yang ini ya. 5 jam 20 menit. Kenapa jadi ke atas ya? Maaf ini salah ya. Jadi jawabannya adalah yang D. Oke, 5 jam 20 menit. Gitu ya, 60 bagi 3 kan 20. Oke, sip gitu ya. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.